Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kamu semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menyelesaikan pekerjaan. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yaitu baiklah, kita akan menyelesaikan lembar kerja pada file Microsoft Excel menjadi seperti pada tampilan yang tertera di layar. Adapun ini adalah hasil akhir. Kita lihat data awalnya, inputan awalnya adalah seperti ini. Sudah? Perhatikan untuk sel A1, sel A1 berisi daftar nilai siswa. Jadi seandainya kamu mau melakukan perubahan terhadap judul ini, yang kamu lakukan klik adalah pada sel A1. Sebagai contoh, ini kalau Bunda klik pada formula bar, ini ada 2 spasi di sini. Ini Bunda hilangkan satu spasinya supaya seimbang. Kemudian enter. Nah, oke. Nah, ini adalah hasil perubahan yang sudah dilakukan. Jadi, ketika kamu mau melakukan perubahan terhadap sebuah data pada lembar kerja Excel, kamu harus tahu di mana data itu diinput. Jadi, kamu melakukan perubahan pada posisi sel di mana data itu diinputkan. Tampilan di layar, daftar nilai siswa itu menggunakan kolom A sampai kolom C. Sebagian kolom C ya. Tetapi kalau dilihat pada sel A1 maka sebenarnya daftar nilai siswa itu ada di sel A1. Kalau Bunda pindah pointernya ke sel B1 maka pada sel B1 tidak ada data sama sekali di sana. Itu yang pertama. Begitu juga untuk sel A2 dan seterusnya. Jadi yang perlu kamu pahami ketika mau melakukan perubahan terhadap sebuah data pada lembar kerja Excel, kamu harus tahu di mana data itu diinput. Baru silahkan melakukan perubahan pada sel di mana data itu diinputkan. Itu yang pertama. Selanjutnya, daftar nilai siswa kelas 10 MAN 1 Medan Krio tahun pembelajaran 2023-2024 ini mau kita letakkan tepat di tengah dari tabel. Di bagian bawah ini adalah tabel yang kita buat. Nanti kita beri bingkai atau bordernya. Kemudian kita lakukan editing sebagaimana yang harus diinputkan di sini ya. Yang pertama kita mau buat judul ini menjadi tepat di tengah-tengah dari tabel. Kita blok pada sel A1 sampai sel A3. Kemudian kita geser ke kanan. Tahan mouse kirinya sampai kolom I. Kenapa sampai kolom I? Karena tabelnya nanti yang akan dibuat itu menggunakan kolom A sampai kolom I. Ya, dari nomor sampai ranking. Setelah diblok, kita lepas, kemudian kita gunakan icon
merger and center. Pada menu home, group alignment, ada icon namanya merger and center. Kalau kita sorot ya. Kemudian kamu silahkan klik tanda panah ke bawah. Pilih merge across. Nanti efek yang terjadi adalah pembatas antar masing-masing selnya hilang. Kemudian kamu silahkan mengetengahkan judul ini menggunakan icon center. Klik di sini. Nah, judulnya sudah tepat di tengah-tengah dari tabelnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua. Mari kita lakukan pengaturan pada nomor, nama siswa, jenis kelamin, nilai, total jumlah, dan ranking. Kita mau melakukan pengaturan terhadap kepala tabelnya. Untuk nomor, dia menempati dua sel, yaitu sel A5 dan A6. Nih, kita blok ke bawah. Kemudian silahkan gunakan icon merger and center. Kita cukup sorot icon merger and center, langsung diklik. Tidak perlu kita munculkan full down menunya seperti tadi. Oke, kita cukup langsung klik icon merger and center. Maka tampilan data pada sel A5 dan A6, yaitu nomor, sudah tepat di tengah-tengah daripada sel yang sudah digabungkan tadi. Selanjutnya pada nama siswa, itu kita berlakukan tindakan yang sama seperti pada nomor, yaitu kita blok sel B5 dan B6, kemudian klik icon merger and center. Selanjutnya, kita gunakan perintah yang sama juga pada jenis kelamin. Kita blok, kemudian klik merger and center. Tetapi pada sel yang aktif, jenis kelamin itu tulisannya terputus. Karena lebar sel tidak cukup menampung dengan besarnya data yang diinputkan. Supaya muncul semua tulisan yang kita input di sana, maka kita bisa gunakan icon yang tertera pada bagian atas dari merger and center. Kemudian kalau kita sorot, nanti muncul notifikasi nama ikonnya wrap text. Silahkan klik di sana, nanti tampilannya akan seperti yang tertera pada layar. Oke, kita beralih kepada nilai. Nilai ini adalah menjelaskan terhadap nilai matematika, biologi, fisika, dan kimia. Maka, nilai ini akan menempati 4 sel yang ada. Kita blok sel D5, E5, F5, sampai G5. Kemudian silahkan klik merger and center, icon merger and center. Oke. Selanjutnya, kita berlanjut ke total jumlah. Kita blok sel H5 sampai H6. Kemudian gunakan icon merger and center. Klik di sana. Kemudian sama seperti kondisi pada jenis kelamin, kita perlu tambahkan perintah wrap text di sana. Klik wrap text. Selanjutnya untuk ranking, perlakuan yang sama kita lakukan seperti pada nama siswa dan nomor. Blok I5 sampai I6. Kemudian klik merger and center. Oke, selanjutnya kita mau melakukan pengaturan pada data yang ada di bawah kepala tabel tadi.
Yang pertama nomor. Nomor ini kita buat ke tengah, kita blok untuk 1 sampai 5, kemudian kita gunakan icon center. Oke. Nah, ini seharusnya tampilannya seperti ini ya, kalau diinputkan, nanti kamu inputkan awalnya seperti ini. Kemudian bagaimana supaya kita tidak bisa membuat rata tengah, karena kalau rata tengah itu besar datanya berbeda. Wahab dengan Ali jumlah hurufnya berbeda, maka tampilannya nanti tidak rapi. Ini kalau Bunda contohkan, ini Bunda blok, kemudian Bunda buat rata tengah, maka tampilannya tidak bagus ya, tidak rapi. Maka kita kembalikan tetap rata kiri atau align left. Namun kita gunakan ada fasilitas dari alignment yang namanya increase indent. Klik sekali di sana, maka tampilannya tulisannya akan agak menjorok ke dalam sedikit. Oke, kita lanjut jenis kelamin. Jenis kelamin, jumlah nilai matematika sampai kimia seluruhnya itu kita mau buat menjadi rata tengah. Maka kita blok keseluruhan data tersebut. Kemudian kita jadikan dia rata tengah atau center. Klik icon center, maka tampilannya akan seperti itu. Oke, kita berlanjut ke bawah. Pada jumlah nilai, rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum, kita mau lakukan penggunaan icon merger and center, ini kita blok. Kemudian kita mau buat dia, kita jadikan satu di sini. Kemudian kita munculkan full down menu pada icon merger and center. Kemudian pilih merge across seperti pada judul tadi. Kemudian hilang tanda pembatas selnya. Kemudian kita tidak buat rata tengah, tapi kita gunakan increase indent, klik 2 kali atau 3 kali, seperti tampilan berikut ya. Oke. Untuk pengaturan data pada masing-masing sel dalam tabel sudah sesuai. Tinggal kita menambahkan bingkai pada tabel yang sudah kita lakukan perataan terhadap data yang diinputkan di dalamnya. Caranya bagaimana? Kita blok tabelnya secara keseluruhan. Nah, setelah diblok, kita masuk ke menu home, kemudian perhatikan grup font. Di sana ada kebetulan Bunda, karena terakhir Bunda menggunakan fasilitas all border, maka yang muncul di sini all border. Jadi kamu tinggal pilih. Tapi kalau bukan all border, kamu bisa pilih tanda panah ke bawahnya. Nah, kamu tinggal pilih di sini. Yang mana yang mau kita gunakan? Kita pilih all border. Oke. Nah, lihat tampilannya. Kemudian ini sedikit perlu pengaturan tambahan. Matematika, biologi, fisika, dan kimia ini belum kita buat rata tengah. Ini kita blok dulu. Kemudian kita gunakan icon center untuk membuat data tersebut rata tengah. Kemudian kita mulai mengisi, ya. Kita mau mengisi, tadi kita sudah melakukan pengaturan perataan datanya pada selnya masing-masing. Kita sudah tambahkan border. Sekarang kita mau mengisi tabel atau kita mau mengisi masing-masing kolom yang tertera pada tabel ini. Untuk total jumlah pada baris H7, secara logika ini akan diperoleh
dari proses penjumlahan nilai matematika, nilai biologi, nilai fisika, dan nilai kimia si Wahab. Oke, berarti 4 nilai tersebut mau kita jumlahkan. Nah, fasilitas pada Microsoft Excel ada namanya sum. Jadi kita gunakan fungsi sum sama dengan ketikkan sum. Oke. Kemudian kita buka kurung. Kemudian number 1, number 2, number 3 dan seterusnya. Ini adalah mana angka-angka atau nilai-nilai yang mau dijumlahkan. Nah, dalam hal ini kita mau jumlahkan data pada sel D7 sampai G7. Maka cukup kita blok ke kanan. Oke. Kemudian tutup kurung. Dan enter. Nah, diperoleh hasilnya adalah 343. Untuk mencari total jumlah Aisyah, Fatimah, Ali, dan Usman, kamu cukup copy ke bawah rumus yang sudah diinputkan di bagian atas. Caranya adalah bawa kursor ke sudut kanan daripada sel H7 sehingga tampilan kursornya menjadi bentuk tambah warna hitam. Oke. Kemudian kita klik kiri, tahan, dan geser ke bawah sampai posisi H11, kemudian lepas. Maka nilai atau jumlah total Aisyah, Fatimah, Usman, dan Ali akan terisi secara otomatis. Oke, kita buat menjadi rata tengah ya. Selanjutnya, pada ranking. Kita mau mengisi si Wahab berada pada ranking atau peringkat keberapa dari 5 siswa yang ada berdasarkan jumlah perolehan nilai yang ia terima. Caranya bagaimana? Mari kita gunakan fungsi rank sama dengan RANK atau rank, kemudian buka kurung. Perhatikan, setiap kamu memasukkan fungsi ke dalam sebuah sel dalam lembar kerja Excel dengan tepat, maka Excel akan secara otomatis memberikan navigasi terhadap bagaimana kamu menginputkan atau menyelesaikan fungsi yang kamu gunakan. Sebagai contoh, kita menggunakan fungsi rank atau ranking ya. Maka di bagian bawah itu muncul navigasinya bahwa untuk mencari peringkat atau rank, itu yang pertama adalah inputkan numbernya. Number di sini adalah angka yang mau dilihat dia berada pada peringkat keberapa. Dalam hal ini, kita mau melihat nilai si Wahab berada pada peringkat keberapa dari 5 siswa yang ada. Oke, maka kita klik nilai Wahab. Nilai Wahab atau total jumlah nilai Wahab berada pada sel H7. Kemudian, perhatikan kembali pada navigasi yang muncul. Setelah number, di sana ada tanda titik koma di laptop yang Bunda gunakan. Sementara pada kesempatan yang lain, mungkin di laptop yang kamu gunakan, kemungkinan yang muncul bukan tanda titik koma, melainkan tanda koma. Oleh karena itu, jika pada komputer atau laptop yang kamu gunakan muncul koma, maka kamu gunakan koma. Tetapi kalau yang muncul titik koma, gunakan titik koma.
Oke, kita gunakan titik koma karena di laptop yang Bunda gunakan adalah titik koma. Selanjutnya, lihat kembali navigasinya. Ref. Ref itu artinya referensi. Sudah? Referensi nilai yang mau dilihat untuk menentukan bahwa si Wahab itu berada di peringkat keberapa, itu harus kita blok. Kita tandai, inilah referensinya. Ada lima data yang mau dilihat si Wahab berada pada peringkat keberapa. Setelah diblok, silahkan tekan tombol F4 pada keyboard. Tombol F4 itu berada pada baris pertama di layar keyboard kamu. Sudah? Saya tekan tombol F4, perhatikan pada tampilan di formula bar, di sana akan tertera bahwa tadi H7 sampai H11 berubah menjadi $H7, dolar H, $7 sampai $H, $11. Dolar ini menyatakan bahwa absolut. Artinya pada baris keberapapun nanti referensinya akan mengacu kepada area H7 sampai H11. Oke. Kemudian selanjutnya kita tekan titik koma lagi. Selanjutnya order. Order ini tujuan perankingan ini mau secara ascending atau descending. Nah, dalam hal ini karena kita mau melihat peringkat, tentunya nilai tertinggi akan menjadi peringkat 1. Maka kita pilih angka 0, yaitu descending. Kemudian tutup kurung dan enter. Dan hasilnya Wahab ada pada peringkat kedua. Secara tampilan, karena kebetulan datanya hanya 5, kamu bisa memastikan bahwa benar, bahwa nilai Wahab 343 memang berada pada peringkat kedua. Peringkat pertamanya adalah si Ali, yaitu 345. Sudah? Nah, untuk melihat ke bawah, ini kebetulan 5 data, kita blok saja caranya seperti tadi. Bawa kursornya ke posisi I7, kemudian kursornya bawa ke sudut kanan, bagian bawah, sehingga muncul tampilan tanda tambah berwarna hitam. Klik mouse kiri, tahan dan geser ke bawah sampai posisi I11 dan lepas. Kemudian kita buat menjadi rata tengah. Ya, lihat tampilannya bahwa Ali memang juara pertama, peringkat pertama, dan Wahab adalah peringkat kedua. Untuk peringkat ketiga ada 2 orang karena nilainya sama, Aisyah dan Usman. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita guru, ini ditentukan guru yang menentukan siapa yang menjadi peringkat 4 dan siapa yang menjadi peringkat ketiganya. Oke, untuk peringkat atau ranking sudah. Sekarang kita beralih ke bagian bawah. Berapa total jumlah nilai matematika dari 5 orang siswa yang ada? Berapa rata-rata nilai matematika dari 5 orang yang ada? Berapa nilai maksimum atau nilai tertinggi dari 5 orang siswa? Berapa nilai terendahnya? Oke, kita mulai dari jumlah nilai. Sama fungsi yang kita gunakan yaitu menggunakan fungsi sum sama dengan sum buka kurung, kita blok data yang mau dijumlahkan,
yaitu data pada sel D7 dan sampai sel D11, kemudian tutup kurung, dan enter. Maka diperoleh jumlah nilai matematika dari 5 orang siswa adalah 427. Sekarang kita mau mencari nilai rata-rata. Fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata adalah average. Sama dengan average. Oke, kita buka kurung. Kemudian kita blok sel D7 sampai D11 dan tutup kurung, kemudian enter. Nilai rata-rata untuk mata pelajaran matematika adalah 85,4. Selanjutnya kita mau mencari nilai maksimum. Berapa nilai tertinggi dari mata yang diperoleh pada mata pelajaran matematika? Sama dengan kita gunakan fungsi max atau maksimum, buka kurung, kemudian kita blok data pada sel D7 sampai D11 dan tutup kurung. Kemudian enter. Maka nilai yang tertinggi pada mata pelajaran matematika adalah nilai 90. Oke, kita lanjutkan untuk nilai minimum. Kita gunakan fungsi min sama dengan min atau minimum. Buka kurung. Blok sel D7 sampai D11. Kemudian tutup kurung dan enter. Diperoleh nilai terendah pada mata pelajaran matematika adalah 80. Oke, sekarang kita mau melakukan pencarian terhadap mata pelajaran biologi, mata pelajaran fisika, dan mata pelajaran kimia. Jumlah nilai, rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Untuk mendapatkan data tersebut, kita cukup melakukan copy terhadap perintah yang kita inputkan pada sel D12 sampai D15. Caranya bagaimana? Kita blok sel data. Caranya bagaimana? Kita blok sel D12 sampai D15. Kemudian bawa kursor ke sudut kanan sel D15 sampai membentuk tampilan tanda tambah berwarna hitam. Kemudian klik kiri, tahan mouse kirinya, geser ke kanan sampai pada posisi total jumlah. Sampai pada posisi kimia. Kemudian lepas klik kirinya. Oke. Nah, secara otomatis semua perintah yang kita berikan pada sel D12 sampai D15 akan teraplikasi proses fungsi yang diinputkan pada masing-masing sel tersebut. Sebagai contoh, pada sel D12 kita mau mencari jumlah nilai dari seluruh nilai matematika. Ini kita klik. Perhatikan pada formula bar. Itu sama dengan sum D7 sampai D11. Menjumlahkan
data pada sel D7 sampai D11. Sel D7 sampai D11 berisi nilai matematika dari 5 orang siswa yang ada. Selanjutnya, Bunda pindah ke sel E12, maka dia akan secara otomatis menjumlahkan data yang terdapat pada sel E7 sampai E11. Begitu seterusnya ketika perpindahan dilakukan pada sebelah kanan, ini F7 sampai F11, yang ini G7 sampai G11, atau ke bawah. Ini D7 sampai D11, yang ini juga sama. E7 sampai E11. Begitu seterusnya. Nah, perpindahan ketika Bunda lakukan proses copy dari sebuah sel ke sel yang lain dan proses pengolahan data pada selnya merujuk kepada sel yang berbeda. Nah, seperti ini. Bunda inputkan D7 sampai D11, tetapi ketika Bunda copy ke sebelah kanan kepada kolom E, pada kolom E, dia menjadi E7 sampai E11. Begitu seterusnya sampai pada mata pelajaran kimia, yaitu kolom G. Nah, ini perpindahan yang terjadi, ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada sel sesuai dengan perpindahan pointernya. Artinya, ketika berpindah selnya, maka rujukannya juga akan berpindah sesuai dengan posisi sel yang ada. Ini dia ya. Berbeda. Sekarang kita bahas pada ranking. Nah, ini tadi yang harus kita tambahkan. Sebelumnya Bunda sudah singgung di sini terkait dengan absolut. Kalau yang di bawah ini namanya relatif, artinya selnya relatif ketika berpindah kolomnya atau berpindah posisi pointernya, maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan perkalian yang ada atau rumus maupun fungsi yang diberlakukan pada sel yang dipilih ya. Untuk ranking di sini perhatikan pada H7 atau perhatikan pada formula bar di sini H7 $H$7 titik 2 itu menyatakan sampai $H$11 sudah. Ini menunjukkan bahwa area yang ditandai atau diseleksi harus berada pada ring yang ditentukan tersebut, yang sudah ditandai dengan lambang dolar. Kita beralih ke baris kedua. Perhatikan, hanya berubah menjadi H8, tapi referensinya tetap berada pada H7 sampai H11. Begitu seterusnya hingga pada baris kelima, yaitu Siusma. Bagaimana seandainya tidak diberi lambang dolar? Oke, ini Bunda rubah. Bunda rubah rumusnya dengan tekan tombol F2. Nah, ini di sini kita blok saja. Kemudian tekan tombol F4. Sekali lagi. Nah, ini dasarnya tadi. Sudah? Nah, kalau ini kita buat, kemudian tekan enter, dan kita copy ke bawah. Nih. Nah, perhatikan, ini datanya jadi ngacak. Peringkat 1
Ali dan Usman sama-sama peringkat 1. Padahal kalau kita lihat jumlah nilainya tidak sama. Kenapa bisa seperti itu? Nah, lihat pada baris kedua. Ternyata pada baris kedua yang dibaca datanya adalah H8 sampai H12. Maka kalau data H8 sampai H12, maka si Aisyah dengan nilai 342 dia berada pada peringkat kedua. Itu dia. Kita pindah ke baris ketiga. Udah, kalau Bunda munculkan tekan F2. Nah tuh, referensinya jadi makin ikut dia turun ke bawah sesuai dengan perpindahan baris yang kita tandai. Oleh karena itu, supaya tepat hasil perankingannya pada baris pertama di sini kita tekan F2, maka referensi kalau kita blok di sini, nih kita blok, sudah. Nah itu rank, number itu angka yang mau diurutkan, mau dilihat dia berada pada posisi berapa dari data yang ada. Kemudian ref itu referensi, referensinya mana? Itu dia ya. Nah, referensinya itu tidak boleh berpindah-pindah, harus pada area tersebut. Walaupun nanti kita copy ke bawah, tetapi referensinya tetap pada kelompok sel yang sama atau kelompok data yang sama. Nah, untuk membuat seperti itu supaya tidak berpindah, maka perlu kita jadikan sel itu menjadi absolut. Absolut itu tetap artinya. Bagaimana? Tekan tombol F4 pada keyboard. Sehingga tampilannya akan seperti itu. Ini artinya tetap di kolom H, tetap di baris ke-7. Sampai tetap di kolom H, tetap di baris ke-11. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, maka hasilnya ini dia. Kalau kita pindah ke baris kedua, kemudian Bunda tekan tombol F2, nih hasilnya. Referensinya tidak berubah. Pindah ke baris ketiga, tekan F2, referensinya akan sama. Begitu sampai baris kelima. Seandainya ada 10, 20, atau 30 siswa, dengan referensi yang kita buat jadi absolut, maka sampai baris terakhir dia akan menjadi tetap pada sel yang kita sudah tentukan menjadi absolut. Oke, untuk penggunaan masing-masing fungsi, sum, rank, average, maksimum, dan minimum, Bunda rasa sudah cukup. Tinggal untuk yang terakhir adalah bahwa ini ada ruang kosong. Ini ada sel yang tidak memiliki data sama sekali karena memang tidak perlu kita lakukan operasi di sini, maka ini kita buang, kita tandai, kita blok. Kemudian kita mau hilangkan tanda border di sana. Caranya bagaimana? Kita masuk ke salah satu dari kelompoknya data grup ya, grup yang ada di menu home. Boleh dari font, dari alignment, atau makin ke sebelah kanan, kita pilih dari alignment saja. Kita klik di sini alignment setting. Nanti muncul kotak dialog format cell. Kita masuk ke kelompok ke tab-nya border. Sudah? Nah, yang mau kita hilangkan adalah yang ini. Bagian tengah, tengah vertikal, tengah horizontal, kemudian bagian sisi luar atau outline bagian bottomnya, bagian bawahnya, kemudian outline bagian right-nya. Sudah?
kemudian oke. Maka tampilannya akan seperti itu. Perhatikan pada bagian kelompok Quick Access Toolbar, di sini ada ikon Print Preview. Jika tidak muncul, ini bisa dimunculkan dari sini ya. Nih, punya Bunda sudah ada tanda centang, makanya muncul di tampilan ini. Kita klik. Nah, jika dilakukan pencetakan, inilah hasil dari lembar kerja Excel yang kita sudah lakukan editing tadi ya. Kita sudah melakukan operasi untuk fungsi, kemudian melakukan alignment selnya, kemudian penambahan bordernya. Oke, kita bandingkan ini yang sebelumnya tadi. Nah, ini dia sama hasilnya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.